Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Kita pakai waktu ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, menjadi pelita dalam langkah hidup kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas waktu ini, untuk kesempatan ini. Kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami sehingga kami dapat mengerti dan memahaminya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada saat ini yang akan saya bawakan mungkin sudah sering Bapak Ibu dengar, mungkin juga Bapak Ibu sudah merenungkannya dan juga mungkin bahkan sudah menyampaikan di dalam khotbah. Tetapi saya ingin mengajak kembali Bapak Ibu untuk melihat dan merenungkan kembali firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Ini berbicara tentang perkawinan di Kana, di mana di dalam ayat ini, dalam teks ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus pertama kali membuat mujizat, merubah air menjadi air anggur. Nah, mari kita melihat apa yang dapat kita pelajari, apa yang dapat kita terapkan, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam ayat yang kedua dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian saudara Tuhan, perkawinan ini adalah suatu kegiatan manusia yang biasa dilakukan. Ya, seperti kita bekerja, kita melakukan pesta pernikahan, pesta ulang tahun dan lain sebagainya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu diundang. Nah, kata diundang itu dalam bentuk pasif. Nah, karena diawali dengan awalan di. Jadi prinsip yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami mujizat Tuhan, bagaimana bisa mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita mengundang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diundang. Jadi bukan Tuhan Yesus yang mengundang kita, tetapi kita yang mengundang Tuhan Yesus. Dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap pekerjaan kita. Jadi sebelum kita pergi bekerja, kita mengundang Tuhan supaya Tuhan juga hadir di dalam pekerjaan kita. Sebelum kita membangun rumah tangga, kita juga mengundang Tuhan supaya Tuhan hadir di dalam rumah tangga kita. Sebelum kita melakukan apa saja, kita harus mengundang Tuhan supaya Tuhan hadir di dalam aktivitas, dalam setiap kegiatan kita. Sehingga ketika Tuhan itu hadir, maka Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Tuhan di sini bersikap pasif. Oleh sebab itu kita sebagai manusia yang aktif untuk mengundang Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, di dalam ayat yang ketiga dikatakan mereka kekurangan anggur. Ada masalah di dalam pesta yang ada di Kana ini. Anggur itu adalah minuman yang disajikan dalam pesta itu. Dan minuman anggur ini biasanya adalah sebagai penghormatan kepada tamu undangan. Dan biasanya yang disajikan adalah anggur yang terbaik. Dan ketika anggur itu habis, air anggur itu habis, itu bisa membuat cemooh bagi yang mengadakan pesta. Mungkin masyarakat akan berkata, kalau tidak punya uang tidak usah pesta, kalau tidak punya uang nggak usah undang-undang kami. Sehingga akhirnya bisa menjadi suatu masalah yang besar dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ketika kita masih hidup dalam dunia ini, kita tidak terlepas daripada masalah. Kita tidak buat masalah, tetapi ada masalah itu datang kepada kita. Kita tidak mencari masalah, tetapi masalah itu datang ada bersama dengan kita. Nah, yang ingin saya mengajak Bapak Ibu sekalian adalah
kita melihat di dalam ayat kata-kata selanjutnya, Ibu Yesus berkata kepadanya. Nah, kata kepadanya yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tadi sudah diundang, artinya Tuhan Yesus ada di dalam perkawinan, dalam pesta itu. Nah, ketika mereka kehabisan anggur, Ibu Yesus mencari Tuhan Yesus. Ibu Yesus tidak mencari siapa yang bertanggung jawab atas pesta itu. Di dalam ayat yang berikutnya ada dikatakan ada pemimpin pesta dalam ayat yang ke-9. Pemimpin pesta ini yang seharusnya bertanggung jawab. Ketika ada masalah dalam pesta itu, pemimpin pesta ini yang harus menyelesaikan. Seharusnya Ibu Yesus pergi ke pemimpin pesta, karena pemimpin pesta itu yang bertanggung jawab. Tetapi kita melihat contoh daripada Ibu Yesus. Ibu Yesus tidak mencari siapa yang bertanggung jawab. Ibu Yesus tidak menyalahkan orang yang lain. Ibu Yesus tidak mencari salah orang. Yang biasa dikatakan kambing hitam. Tetapi Ibu Yesus ketika tahu ada masalah, Ibu Yesus pergi menemui Tuhan Yesus dan menyampaikan masalahnya. Masalahnya adalah mereka kehabisan anggur. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, supaya kita bisa mengalami mujizat Tuhan, supaya kita bisa ada di dalam mujizat Tuhan, supaya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, langkah pertama adalah kita mengundang Tuhan. Langkah yang kedua adalah kita menyampaikan masalah kita kepada Tuhan. Kita tidak mencari kambing hitam. Kita tidak mencari permasalahan itu kepada orang lain kita sampaikan, tetapi kita sampaikan masalah kita kepada Tuhan Yesus. Apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah di pekerjaan, masalah di rumah tangga, masalah dengan anak dan sebagainya, kita datang kepada Tuhan. Kita sampaikan masalah kita kepada Tuhan. Ibu Yesus datang kepada Tuhan Yesus dan menyampaikan masalahnya. Kita juga harus seperti Ibu Yesus. Kita datang kepada Tuhan, kita sampaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Langkah yang ketiga, yang terakhir, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Lalu di situ dikatakan ada 6 tempayan untuk tempat pembasuhan. Jadi tempayan ini berisi air. Tempayan ini ada di depan rumah. Biasanya ketika orang datang mau masuk rumah, dia akan cuci tangan, dia akan cuci kaki, dia akan cuci muka. Sehingga ketika masuk ke dalam rumah sudah tidak ada debu, tidak ada yang kotor. Dan air yang ada di dalam tempayan ini adalah air biasa untuk pembasuhan. Yang ketiga, mari kita lihat, kita perhatikan dan kita teladani apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh pelayan-pelayan ini. Saya yakin dan percaya pelayan ini tahu masalahnya, karena dia pergi ke dapur, lalu pergi ke tempat orang pesta, sehingga di dapur ketika kekurangan apapun pelayan itu tahu. Jadi ketika kekurangan air anggur, pelayan ini tahu. Yang dikatakan Tuhan Yesus kepada pelayan itu adalah isilah penuh dengan air di dalam ayat yang ke-7. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pelayan ini tahu masalahnya, pelayan ini tahu persoalannya, tetapi ketika diminta oleh Tuhan isi penuh dengan air, mereka melakukan. Masalahnya adalah bukan air. Di dalam pesta itu bukan air yang menjadi yang kurang, tetapi air anggur. Tetapi pelayan ini mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia isi tempayan itu dengan air sampai penuh. Lalu di dalam ayat yang ke-8, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Kita di sini melihat bahwa pelayan-pelayan ini taat.
mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika mereka melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, air berubah menjadi air anggur. Saya yakin dan percaya ketika mereka mencedok dan membawa, ketika mereka melangkah menuju pemimpin pesta, di perjalanan itulah air berubah menjadi air anggur. Saya yakin dan percaya bahwa mujizat itu terjadi karena kita punya iman, tetapi juga kita bertindak sesuai dengan iman kita. Kita mungkin bisa punya iman, tetapi kita tidak bertindak, maka mujizat kemungkinan tidak terjadi. Mujizat itu terjadi jikalau kita punya iman dan kita bertindak sesuai dengan iman kita. Yang ingin saya tekankan kepada Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan pada saat ini adalah ketika pemimpin pesta ini mengecap atau mencicipi, pemimpin pesta berkata, engkau sampai hari ini menyimpan anggur yang baik. Biasanya yang baik didahulukan, setelah habis baru air yang kurang baik. Tetapi sampai saat ini anggur yang baik. Penyelesaian Tuhan Yesus adalah yang terbaik dan sempurna. Oleh sebab itu, ketika kita punya persoalan, ketika kita punya masalah, solusinya ada di dalam tangan Tuhan. Tapi juga kita sebagai manusia, kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita contoh teladan, kita meneladani bahwa Tuhan Yesus diundang. Kita meneladani Ibu Yesus yang berkata kepada Tuhan Yesus. Kita meneladani pelayan yang taat kepada Tuhan Yesus. Jadi ketika mujizat dapat terjadi dalam kehidupan kita, ketika mujizat bisa kita alami, karena saya melihat di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 10 ada 3 langkah. Yang pertama adalah kita mengundang Tuhan. Mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di dalam setiap kegiatan kita. Yang kedua adalah ketika kita punya masalah, kita tidak mencari yang lain, tidak mencari orang lain, tetapi kita menyampaikan masalah itu kepada Tuhan. Kita berdoa, kita katakan, Tuhan saya punya masalah ini, Tuhan saya punya masalah ini. Mengundang Tuhan. Yang kedua, menyampaikan masalah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, seperti pelayan yang mentaati Tuhan Yesus, kita juga seharusnya menaati firman Tuhan. Masalahnya A, Tuhan berbicara B. Pelayan tidak berpikir, dan juga kita tidak usah berpikir, tetapi kita melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Kita menaati firman Tuhan, walaupun firman Tuhan itu tidak masuk di dalam akal kita, tidak masuk logika kita. Tetapi ketika kita taat dan melakukan firman Tuhan, maka mujizat terjadi. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat ini memberi 3 langkah supaya mujizat terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, mengundang Tuhan untuk hadir dalam setiap aktivitas kita. Yang kedua, menyampaikan masalah kepada Tuhan. Yang ketiga, menaati firman Tuhan. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Beri kami kemampuan untuk dapat mengerti dan memahaminya. Beri kami keberanian untuk melakukannya. Dan kiranya Tuhan menolong dalam kehidupan kami, dalam setiap permasalahan hidup kami. Kiranya Tuhan juga menolong jemaat-jemaat yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.